Suamiku mengira aku sedang terjebak macet di jalur mudik. Padahal aku sudah berdiri di depan pintu rumah, membawa hadiah yang akan menghancurkan hidupnya selamanya. Kalian mau tahu siapa yang berdiri di sampingku? Di video kali ini, kita akan membahas sebuah taktik balas dendam paling elegan dari seorang istri sah. Bukan dengan maki-maki atau kekerasan, tapi dengan menjemput paksa kenyataan pahit langsung di depan mata kedua orang tua pelaku. Simak bagaimana skenario pulang mudik ini berubah menjadi sidang pengadilan keluarga yang paling memalukan. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu, suasana di kediaman Sinta dan Aris terasa begitu hangat, seolah-olah menjadi gambaran nyata dari definisi rumah tangga impian. Sinta, dengan rambut yang diikat rapi dan celemek yang masih melekat di pinggangnya, bergerak lincah di dapur. Aroma nasi goreng mentega dan telur mata sapi kesukaan Aris memenuhi setiap sudut ruangan, menciptakan atmosfer yang begitu tenang dan menenangkan. Di meja makan, Aris duduk dengan setelan kerja yang rapi, sesekali matanya menatap layar ponsel, namun segera ia letakkan kembali saat Sinta mendekat membawa teko berisi kopi hangat. "Mas, jangan lupa kopinya. Masih panas?" ujar Sinta dengan senyum tulus yang selalu ia berikan setiap pagi selama 5 tahun pernikahan mereka. Aris mendongak, membalas senyuman itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Namun bagi Sinta yang sedang dipenuhi semangat untuk mudik, tatapan itu hanyalah bentuk kasih sayang biasa. Sinta adalah tipe istri yang sangat berdedikasi. Ia memastikan baju kerja Aris sudah disetrika tanpa celah, sepatu mengkilap, dan stok makanan di kulkas sudah penuh sebelum ia berangkat ke kampung halaman. Rencana mudik ini sebenarnya mendadak karena ibu Sinta di desa sedang kurang sehat. Sinta merasa berat hati meninggalkan Aris sendirian di rumah selama seminggu ke depan, namun Aris dengan sangat manis meyakinkannya. "Kamu pulanglah dulu, sayang. Urus ibu sampai benar-benar pulih. Aku di sini baik-baik saja. Ada pekerjaan kantor yang juga sedang menumpuk, jadi aku mungkin akan sering pulang larut," kata Aris sambil mengelus lembut punggung tangan istrinya. Kalimat itu terdengar sangat suportif, sebuah bentuk perhatian suami yang pengertian di telinga siapapun yang mendengarnya. Namun, di balik ketenangan Sinta, ada sesuatu yang sebenarnya mengganjal. Sebagai seorang istri yang memiliki intuisi tajam, ia merasa ada yang berbeda dari parfum yang digunakan Aris belakangan ini, atau cara Aris yang kini selalu membawa ponselnya bahkan ke kamar mandi. Namun pagi ini, Sinta memilih untuk menekan semua kecurigaan itu dalam-dalam. Ia ingin keberangkatannya membawa kedamaian, bukan pertengkaran. Ia melayani Aris dengan luar biasa maksimal, menyiapkan bekal makan siang, bahkan memastikan vitamin suaminya sudah tertelan. "Barang-barangmu sudah masuk mobil semua?" tanya Aris sambil melirik jam tangan. Ia tampak sedikit terburu-buru, sebuah detail kecil yang dicatat oleh pikiran bawah sadar Sinta. "Sudah semua, Mas. Aku berangkat setelah kamu berangkat kerja ya," jawab Sinta. Aris mengangguk cepat, lalu mengecup kening Sinta dengan durasi yang lebih singkat dari biasanya. Sinta merasakan kecemasan yang aneh, namun ia tetap berdiri di ambang pintu, melambaikan tangan saat mobil Aris keluar dari gerbang. Di mata tetangga, mereka adalah pasangan emas. Namun, saat mobil Aris hilang di tikungan, Sinta terdiam cukup lama di ruang tamu yang mendadak terasa dingin. Ia tidak tahu bahwa ketenangan pagi ini adalah sebuah awal dari badai besar yang akan meruntuhkan seluruh hidupnya. Ia tidak tahu bahwa suaminya sudah menyiapkan skenario lain saat ban mobilnya menyentuh aspal jalan keluar kota nanti. Sinta menarik napas panjang, mencoba membuang sesak di dada, sementara Aris di dalam mobilnya mulai mengetik sebuah pesan singkat dengan senyum kemenangan yang tak pernah Sinta lihat sebelumnya. Sebuah drama pengkhianatan baru saja dimulai di balik topeng kesempurnaan. Lampu belakang mobil Aris benar-benar telah hilang dari pandangan, meninggalkan Sinta dalam kesunyian rumah yang mendadak terasa mencekik. Sinta kembali masuk ke dalam, menutup pintu kayu jati itu dengan perlahan. Ia seharusnya segera berangkat, tas pakaiannya sudah rapi di bagasi mobil, namun langkahnya terhenti di meja makan yang baru saja menjadi saksi kebohongan manis suaminya. Matanya tertuju pada sebuah benda pipih yang tergeletak di samping vas bunga. Itu adalah tablet milik Sinta yang sering digunakan Aris untuk membaca berita pagi. Aris lupa mematikannya, atau mungkin
Tuhan sedang bekerja dengan cara yang sangat rahasia untuk menunjukkan kebenaran yang selama ini tertutup rapat. Sinta mendekat, tangannya gemetar saat menyentuh layar yang masih menyala. Di sana, sebuah aplikasi pesan singkat terbuka karena akunnya terhubung dengan ponsel Aris. Sebuah notifikasi muncul, sebuah nama tanpa identitas, hanya simbol hati berwarna hitam yang mengirimkan pesan. Istrimu sudah benar-benar pergi? Aku sudah tidak sabar ingin menghabiskan malam di ranjang yang sering dia banggakan itu. Aku segera ke sana ya, sayang. Kalimat itu bagaikan sembilu yang menyayat jantung Sinta tanpa ampun. Seluruh sendi di tubuhnya terasa lemas. Ia terduduk di kursi kayu tempat Aris baru saja duduk beberapa menit yang lalu. Rasa mual yang hebat menghantam ulu hatinya, bukan karena makanan, melainkan karena pengkhianatan yang begitu menjijikan. Sinta menarik napas dalam-dalam, mencoba menguasai oksigen yang seolah menghilang dari ruangan itu. Ia tidak menangis histeris. Ada kekuatan aneh yang muncul dari balik rasa sakitnya, sebuah ketenangan yang mematikan. Ia mulai menggulir percakapan itu ke atas, dan di sanalah semua borok itu terbuka. Ternyata, selama ini Aris sudah merencanakan pesta di rumah mereka sendiri tepat saat Sinta mudik. Aris bahkan mengirimkan foto sudut-sudut rumah yang telah dirapikan Sinta dengan susah payah, hanya untuk menyambut wanita lain yang ia panggil dengan sebutan sayang. Setiap kata mesra yang tertulis di sana terasa seperti tamparan yang menghancurkan harga dirinya sebagai seorang istri sah yang selama ini mengabdi tanpa pamrih. Sinta memejamkan mata sejenak, membayangkan suaminya tertawa bersama wanita itu di atas keringatnya mengurus rumah ini. Namun, alih-alih melempar tablet itu atau menelepon Aris untuk memaki, Sinta justru tersenyum sangat tipis. Sebuah rencana besar mulai terbentuk di kepalanya. Ia menyadari bahwa melabrak Aris sekarang hanya akan membuatnya terlihat seperti wanita malang yang memohon belas kasihan. Tidak, Sinta tidak akan membiarkan Aris menang sesederhana itu. Ia harus membuat Aris merasakan kehancuran yang setimpal, sebuah luka yang tidak akan pernah sembuh seumur hidup. Ia mengambil ponsel pribadinya, lalu memotret semua percakapan di tablet tersebut sebagai barang bukti yang tak terbantahkan. Sinta membatalkan semua emosinya. Ia harus tetap terlihat sebagai istri yang berangkat mudik dengan tenang. Ia segera keluar rumah, mengunci pintu dengan rapat, dan masuk ke dalam mobilnya. Sambil memutar kemudi menuju jalan raya, ia tidak mengarahkan kendaraannya ke desa asalnya. Sinta justru menepikan mobil di sebuah minimarket, mengambil napas panjang, lalu menghubungi ibu mertuanya. Dengan nada suara yang sangat tenang dan penuh keceriaan palsu, ia mulai menyusun bidak catur pertamanya. Halo, Ibu? Sinta punya rencana kejutan besar untuk ulang tahun Aris lusa. Ibu harus ikut Sinta sekarang juga ya? Suaranya stabil, tanpa getaran sedikit pun, padahal di dalam dadanya, badai sedang mengamuk hebat menanti waktu untuk menghancurkan segalanya. Sinta mematikan sambungan telepon dengan ibu mertuanya setelah memastikan bahwa wanita tua itu setuju untuk dijemput dalam 1 jam ke depan. Kini, fokus Sinta beralih pada target kedua, yaitu sosok wanita yang di dalam ponsel Aris dinamai dengan simbol hati hitam. Melalui penelusuran singkat yang dilakukan dengan kepala dingin, Sinta berhasil menemukan akun media sosial wanita itu yang ternyata bernama Maya. Maya tidaklah asing. Ia adalah mantan rekan kerja Aris di kantor lama yang seringkali memuji keharmonisan keluarga Sinta di kolom komentar. Sebuah ironi yang sangat memuakkan. Di profilnya, Maya sering mengunggah foto bersama orang tuanya yang terlihat sebagai warga desa yang sangat bersahaja dan taat beribadah di sebuah kabupaten yang tidak jauh dari rute mudik Sinta. Sinta menyalakan mesin mobilnya, bergerak menuju alamat rumah orang tua Maya yang berhasil ia dapatkan dari kartu nama lama di laci kerja Aris. Sepanjang perjalanan, pikiran Sinta bekerja seperti mesin yang presisi. Ia tidak membiarkan satu tetes air mata pun jatuh, karena ia tahu air mata hanya akan melemahkan tekadnya. Ia harus memainkan peran sebagai malaikat sebelum akhirnya menjadi malaikat maut bagi karir dan harga diri Aris. Setibanya di sebuah rumah sederhana dengan halaman luas yang dipenuhi tanaman bunga, Sinta turun dengan senyum paling ramah yang pernah ia miliki. Ia memperkenalkan diri kepada ayah dan ibu Maya sebagai atasan Maya di kantor pusat yang sedang melakukan kunjungan kerja ke daerah tersebut. Orang tua Maya, yang merupakan petani sederhana, menyambut Sinta dengan sangat luar biasa.
Mereka merasa sangat terhormat karena seorang wanita kota yang terlihat berwibawa mau mampir ke rumah mereka yang kecil. Di dalam rumah yang beralaskan ubin tua itu, Sinta mulai melancarkan jebakannya. Ia menceritakan bahwa Maya saat ini sedang berada di kota untuk sebuah proyek besar dan sangat merindukan orang tuanya. Maya sebenarnya sedang sedikit kurang enak badan karena kelelahan bekerja. Bapak, Ibu, saya kebetulan mau kembali ke kota hari ini juga. Bagaimana jika Bapak dan Ibu ikut saya? Kita beri kejutan untuk Maya. Saya yang akan menanggung semua perjalanannya, ujar Sinta dengan nada yang sangat meyakinkan. Wajah tua ayah Maya tampak bersinar. Ia merasa ini adalah kesempatan langka untuk melihat kemajuan hidup anaknya di kota yang selalu dibanggakan melalui telepon. Tanpa kecurigaan sedikit pun, mereka segera berkemas, membawa oleh-oleh berupa hasil bumi dan makanan khas desa untuk anak perempuan kebanggaan mereka. Sinta membantu mengangkat tas-tas itu ke dalam bagasi mobilnya, merasakan berat yang sama dengan beban rencana yang sedang ia panggul. Di dalam hatinya, Sinta merasa sedikit iba melihat ketulusan orang tua ini, namun ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk memberi pelajaran pada Maya adalah dengan menunjukkan boroknya langsung di depan mata orang yang paling menghormatinya. Setelah berhasil membawa orang tua Maya, Sinta mengarahkan mobilnya menuju rumah ibu mertuanya. Di sana, Ibu Aris sudah menunggu di depan pagar dengan wajah penuh semangat, membayangkan akan merayakan ulang tahun anak laki-laki tunggalnya dengan meriah. Saat Ibu Aris masuk ke dalam mobil dan melihat sepasang suami istri asing di kursi tengah, Sinta dengan cepat memberikan penjelasan yang sudah ia siapkan. Ibu, ini adalah orang tua dari rekan kerja Aris yang paling berjasa. Mereka juga ingin ikut memberi kejutan untuk Aris. Suasana di dalam mobil menjadi sangat akrab. Mereka saling bercerita tentang kebanggaan terhadap anak masing-masing, tanpa menyadari bahwa di ujung perjalanan nanti, kebanggaan itu akan berubah menjadi abu yang sangat kelam. Sinta menggenggam kemudi dengan sangat erat. Matanya menatap tajam ke jalanan di depan, sementara di kursi belakang, 4 orang tua itu sedang tertawa bahagia menunggu saat kejutan tiba. Strategi penjemputan para saksi kunci ini telah selesai dengan sempurna. Dan sekarang, Sinta tinggal mengantar mereka menuju pintu neraka yang telah dibuka sendiri oleh Aris dan Maya di rumahnya. Mobil SUV putih milik Sinta melaju membelah jalanan aspal yang mulai diterangi lampu-lampu kota. Di dalam kabin yang sejuk itu, suasana terasa begitu kontras dengan apa yang sebenarnya sedang bergejolak di dalam rongga dada Sinta. Di kursi tengah, orang tua Maya duduk dengan wajah yang berseri-seri. Sesekali mereka mengagumi kemewahan interior mobil Sinta sambil menceritakan betapa bangganya mereka memiliki anak seperti Maya yang bisa bekerja di kota besar. Sementara itu, di kursi penumpang depan, Ibu Aris, mertua Sinta, terus berceloteh tentang masa kecil Aris yang penurut dan betapa beruntungnya Aris mendapatkan istri secerdas Sinta. Sinta hanya menanggapi dengan anggukan kecil dan senyum tipis yang dipaksakan. Karena setiap pujian yang keluar dari mulut mertuanya terasa seperti sembilu yang menyayat luka yang masih sangat basah. Hati Sinta benar-benar telah mencapai puncak patah hati yang paling sunyi. Ia harus menelan bulat-bulat fakta bahwa 2 orang yang paling ia hormati dan ia cintai, suaminya dan sahabat kerjanya, telah bersatu untuk menusuknya dari belakang. Sambil memegang kemudi, pikiran Sinta melayang pada memori saat ia pertama kali bertemu Maya. Saat itu, Sinta jugalah yang membantu Maya beradaptasi di lingkungan kantor, bahkan sering membagi bekal makan siangnya. Kini, wanita yang sudah ia anggap seperti adik sendiri itu sedang berusaha merampas kebahagiaannya, merusak rumah tangga yang ia bangun dengan tetesan keringat dan air mata. Sinta merasakan sesak yang teramat sangat, namun ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ini adalah terakhir kalinya ia merasa lemah. Rasa sakit itu kini perlahan mengkristal menjadi tekad yang sekeras baja. Suasana di dalam mobil semakin hangat ketika ayah Maya mulai membuka bungkusan kerupuk kemplang yang ia bawa dari desa untuk diberikan kepada bos anaknya. Beliau menceritakan betapa Maya selalu mengirimkan uang setiap bulan dan mengatakan bahwa pekerjaannya sangat lancar berkat bimbingan atasan yang baik. Sinta mendengarkan setiap kalimat itu dengan telinga yang terasa berdengung. Ia membayangkan betapa hancurnya hati bapak tua di belakangnya ini, ketika tahu bahwa uang yang dikirimkan Maya mungkin adalah hasil dari memeras waktu dan perasaan suami orang lain. Sinta melirik ke arah kaca spion tengah, menatap wajah-wajah polos yang penuh harap itu. Ada rasa iba yang sempat melintas, namun rasa itu segera terkikis oleh bayangan pesan mesra Aris yang ingin menghabiskan malam di ranjang milik Sinta.
Ketegangan mulai merayap naik saat mobil mulai memasuki kawasan perumahan tempat Sinta tinggal. Sinta sengaja mematikan lampu utama mobil saat jarak sudah tinggal 100 meter dari gerbang rumahnya, hanya mengandalkan lampu senja yang remang-remang. Ia memerintahkan semua orang di dalam mobil untuk tidak berbicara terlalu keras. Ingat ya Bapak, Ibu, ini adalah kejutan. Kita harus masuk tanpa suara agar Aris dan Maya tidak curiga. Bisik Sinta dengan suara yang sangat tenang namun mengandung otoritas yang kuat. Mertuanya mengangguk setuju dengan semangat kekanak-kanakan, bahkan beliau mengeluarkan ponselnya untuk bersiap merekam momen bahagia tersebut. Sinta merasakan jantungnya berdegup sangat kencang, bukan karena takut, melainkan karena ia tahu bahwa dalam beberapa menit ke depan, hidup semua orang di dalam mobil ini tidak akan pernah sama lagi. Sinta memarkirkan mobilnya agak jauh dari pagar rumah, di bawah bayangan pohon besar yang rindang. Ia mematikan mesin, namun tetap duduk diam di kursi kemudi selama beberapa detik. Ia menatap rumahnya sendiri yang terlihat remang-remang dari kejauhan. Lampu ruang tamu memang mati, namun cahaya temaram dari kamar utama mereka di lantai 2 terlihat jelas menembus tirai tipis. Sinta mengepalkan tangannya hingga kuku-kukunya memutih. Ini adalah titik di mana tidak ada lagi jalan untuk kembali. Ia telah membawa para saksi, ia telah menyiapkan semua bukti, dan kini ia tinggal menarik pelatuk untuk meledakkan bom yang telah ia susun dengan sangat rapi. Mari kita turun, kejutan sesungguhnya sudah menunggu di dalam. Ucap Sinta dengan nada dingin yang membuat mertuanya sempat tertegun sejenak, namun kemudian kembali mengikuti langkah Sinta menuju gerbang maut bagi martabat sang pengkhianat. Angin malam berembus perlahan, memainkan ujung jilbab Sinta saat ia berdiri tegak di depan gerbang rumahnya sendiri. Di belakangnya, 4 orang tua berdiri dengan penuh harap, seolah-olah mereka sedang menunggu pintu surga terbuka, padahal Sinta tahu persis bahwa yang ada di balik pintu itu adalah pemandangan neraka dunia. Sinta menoleh ke arah mertuanya dan orang tua Maya, memberikan isyarat dengan meletakkan jari telunjuk di depan bibirnya. Strategi ini harus berjalan dengan presisi yang sangat tinggi. Tidak boleh ada suara langkah kaki yang terlalu berat, tidak boleh ada suara gesekan kunci yang terlalu nyaring. Sinta berakting seolah ia sedang menjaga kesakralan sebuah kejutan ulang tahun yang romantis, padahal ia sedang mengatur panggung untuk eksekusi martabat suaminya sendiri. Ia mulai merogoh tas kecilnya, mencari kunci cadangan yang selalu ia simpan untuk keadaan darurat. Saat jemarinya menyentuh logam dingin itu, Sinta merasakan denyut nadinya berdetak kencang di ujung jari, namun wajahnya tetap sedatar telaga di musim kemarau. Ia melirik ke arah jendela lantai atas yang masih memancarkan cahaya remang-remang. Dalam benaknya, Sinta bisa membayangkan betapa asyiknya Aris dan Maya di dalam sana. Merasa aman karena mengira Sinta sedang berjuang melawan kemacetan di jalur mudik yang melelahkan. Sinta tersenyum sangat tipis. Sebuah senyum yang jika dilihat oleh orang yang mengenalnya, akan terasa sangat mengerikan. Ia memastikan semua saksi kunci berdiri tepat di belakangnya, membentuk barisan yang akan menjadi hakim bagi dosa-dosa yang tersembunyi. Bapak, Ibu, tolong jangan nyalakan lampu ponsel dulu sebelum saya beri aba-aba ya, bisik Sinta dengan nada yang sangat lembut namun tegas. Ibu mertuanya mengangguk antusias, sementara Ibu Maya merapikan bungkusan oleh-oleh yang ia bawa, ingin memberikan kesan terbaik saat bertemu anaknya nanti. Kontras antara niat tulus para orang tua ini dengan kenyataan busuk di dalam rumah, membuat dada Sinta terasa seperti dihimpit batu besar, namun ia tetap teguh pada rencananya. Ia memasukkan kunci ke lubang gerbang kecil, memutarnya dengan gerakan yang sangat halus agar tidak menimbulkan bunyi gesekan logam. Gerbang itu terbuka tanpa suara, seolah-olah alam semesta pun mendukung Sinta untuk membongkar kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik kata-kata manis. Mereka mulai melangkah memasuki halaman rumah yang biasanya tertata rapi, namun kini Sinta melihat ada jejak yang asing. Sebuah puntung rokok di dekat pot bunga dan sandal wanita yang tidak dikenali tergeletak sembarangan di teras. Ayah Maya sempat melirik sandal itu, namun Sinta segera mengalihkan perhatiannya dengan menunjuk ke arah pintu utama. Sinta tahu bahwa setiap detail kecil ini adalah bensin yang akan membakar amarah para saksi nanti. Ia ingin mereka semua melihat kejanggalan ini dengan mata kepala sendiri, sebelum akhirnya melihat pelaku utamanya. Sinta tidak ingin hanya dia yang merasa tersakiti. Ia ingin pengkhianatan ini menjadi sebuah tontonan publik yang akan melekat selamanya di ingatan mereka yang mengagungkan Aris dan Maya. Langkah kaki mereka kini sudah berada di depan pintu utama yang terbuat dari kayu jati kokoh. Sinta mengambil napas panjang,
mengisi paru-parunya dengan udara malam yang dingin sebelum melakukan langkah terakhir dalam strateginya. Ia memegang gagang pintu dengan tangan kiri, sementara tangan kanannya merogoh ponselnya sendiri, memastikan perangkat itu siap untuk mendokumentasikan segala hal yang akan terjadi. Ia memberikan kode kepada mertuanya untuk juga menyiapkan ponsel untuk merekam kejutan. Ibu Aris dengan senang hati mengikuti perintah itu, bahkan sempat berbisik bahwa ia sudah tidak sabar melihat wajah terkejut anak laki-lakinya. Sinta hanya bisa membatin dalam hati bahwa keterkejutan Aris nanti bukanlah karena bahagia, melainkan karena kiamat kecil yang sedang Sinta bawa tepat ke depan pintu kamarnya. Sinta memutar kunci pintu utama dengan sangat pelan, 1 putaran, 2 putaran, hingga bunyi klik yang hampir tak terdengar menandakan bahwa akses ke dalam rumah sudah terbuka lebar. Ia menatap ke belakang sekali lagi, melihat wajah-wajah polos orang tua yang begitu tulus mencintai anak-anak mereka. Di saat inilah Sinta merasa bahwa kejutan mengerikan ini bukan hanya tentang dirinya, melainkan tentang pengadilan moral bagi mereka yang tega mengkhianati kepercayaan sebesar ini. Dengan keberanian yang sudah terkumpul penuh, Sinta membuka pintu itu perlahan, membiarkan kegelapan ruang tamu menyambut mereka, sementara di lantai atas, suara tawa kecil Aris terdengar samar-samar, menandakan bahwa sang target benar-benar sedang berada dalam jebakan yang sempurna. Sinta melangkah masuk ke dalam ruang tamu yang gelap, diikuti oleh rombongan yang berjalan berjinjit dengan penuh kehati-hatian. Suasana di dalam rumah terasa sangat asing bagi Sinta, meskipun setiap sudut ruangan ini adalah hasil dari jerih payahnya menata dan membersihkan selama bertahun-tahun. Ada aroma parfum wanita yang sangat menyengat, aroma yang sama sekali bukan milik Sinta, memenuhi udara yang biasanya berbau lavender favoritnya. Sinta merasakan perutnya bergejolak hebat, namun ia terus menekan rasa mual itu. Di belakangnya, Ibu Aris menggenggam lengan Sinta dengan erat, seolah ikut merasakan ketegangan yang dikira sebagai antusiasme kejutan. Sementara itu, orang tua Maya tampak sangat terkesima melihat kemewahan rumah yang mereka pikir adalah tempat kerja anak perempuan mereka yang hebat. Mereka tidak menyadari bahwa setiap inci dari lantai marmer yang mereka injak adalah saksi bisu dari pengkhianatan yang sedang berlangsung di lantai atas. Sinta menunjuk ke arah tangga melingkar yang menuju ke kamar utama. Ia memberikan isyarat agar semua orang bergerak lebih lambat. Setiap anak tangga yang mereka daki terasa seperti langkah menuju tiang gantungan bagi martabat Aris. Sinta bisa mendengar suara denting gelas dari lantai atas, diikuti oleh suara tawa manja seorang wanita yang sangat ia kenali sebagai suara Maya. Suara itu terdengar begitu lepas, begitu tanpa beban, seolah-olah rumah ini memang miliknya. Ayah Maya yang berada di barisan paling belakang mulai tampak bingung. Ia mungkin merasa ada yang aneh dengan suara wanita yang sangat mirip dengan anaknya itu, namun ia tetap bungkam karena menghormati instruksi Sinta. Sinta sengaja memperlambat langkahnya di tengah tangga, membiarkan para saksi mendengar lebih jelas setiap suara yang keluar dari balik pintu kamar yang sedikit terbuka itu. Ia ingin kejutan ini meresap perlahan ke dalam sanubari mereka, menjadi sebuah trauma yang tak terbantahkan. Ibu Aris tampak mulai gelisah. Beliau mungkin mulai menangkap gelagat yang tidak beres, karena aroma alkohol samar-samar mulai tercium dari lantai atas. Namun, Sinta segera menoleh dan memberikan senyuman menenangkan yang palsu, sebuah topeng yang sangat sempurna untuk menyembunyikan badai yang sedang mengamuk. Sinta ingin memastikan bahwa saat pintu itu dibuka nanti, tidak ada satupun dari mereka yang bisa membela Aris atau Maya. Ia ingin kebenaran ini menghantam mereka sekeras batu karang. Ketika mereka sampai di depan pintu kamar utama, Sinta berhenti. Ia bisa melihat bayangan 2 orang yang sedang duduk bersandar di ranjang, melalui celah pintu yang tidak tertutup rapat. Aris terdengar sedang membicarakan betapa membosankannya kehidupan pernikahannya dengan Sinta, menyebut Sinta sebagai istri yang kaku dan terlalu sibuk dengan urusan rumah tangga hingga lupa melayaninya dengan benar. Kalimat itu adalah belati terakhir yang merobek sisa-sisa rasa hormat Sinta kepada suaminya. Sinta melirik ke arah Ibu Aris yang kini wajahnya mulai pucat pasi. Mertuanya itu bukan orang bodoh. Ia mengenali suara anak laki-laki tunggalnya, dan ia mulai menyadari bahwa ini bukanlah kejutan ulang tahun yang membahagiakan. Di sisi lain, orang tua Maya tampak mematung, wajah mereka menunjukkan ekspresi antara tidak percaya dan ketakutan yang mendalam. Sinta mengeluarkan ponselnya, mengarahkan kamera ke arah pintu, dan memberi kode kepada mertuanya untuk melakukan hal yang sama. Tangan mertuanya gemetar hebat, ponsel di tangannya hampir jatuh. Namun Sinta memegang tangan wanita tua itu dengan kuat,
memaksa kakinya untuk tetap berdiri tegak menghadapi kenyataan pahit ini. Sinta menarik napas panjang untuk terakhir kalinya dalam kegelapan lorong itu, merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir di nadinya. Ia tidak lagi merasa sebagai korban yang malang, ia merasa sebagai eksekutor yang sedang memegang kendali penuh atas nasib para pengkhianat. Siap-siap ya, Bapak, Ibu. Dalam hitungan ketiga, kita berikan kejutan yang paling tak terlupakan untuk mereka. Bisik Sinta dengan nada yang sangat dingin, hampir seperti es. Ayah Maya tampak ingin berbicara. Bibirnya bergetar seolah ingin memanggil nama anaknya. Namun suaranya tertahan di kerongkongan. Ketegangan di lorong depan kamar itu sudah mencapai puncaknya. Udara terasa sangat tipis dan berat. Sinta meletakkan tangannya di gagang pintu yang terbuat dari kuningan mengkilap itu. Ia bisa merasakan kehangatan dari dalam kamar merambat ke telapak tangannya, sebuah kehangatan yang dicuri dari haknya sebagai seorang istri. Dengan satu gerakan yang mantap dan tanpa ragu, Sinta bersiap untuk membuka gerbang kehancuran bagi dua manusia yang telah tega menginjak-injak harga dirinya di rumahnya sendiri. Inilah momen yang akan mengubah sejarah hidup mereka semua, sebuah detik penentuan di mana topeng kesetiaan akan terkoyak selamanya di depan mata orang-orang yang paling mencintai mereka. Pintu kamar utama itu hanya menyisakan celah selebar beberapa sentimeter. Namun dari lubang kecil itulah kehancuran total bermula. Sinta berdiri di posisi paling depan, jemarinya mencengkeram gagang pintu dengan kekuatan yang seolah mampu meremukkan logam. Di belakangnya, suasana mulai berubah drastis. Kehangatan yang tadi menyelimuti rombongan kini berganti menjadi aura mencekam yang dingin. Ibu Aris, mertua yang selama ini membanggakan kesalehan anaknya, mulai menutup mulut dengan telapak tangan yang gemetar hebat. Beliau mendengar dengan jelas suara Aris yang sedang tertawa renyah, sebuah tawa yang tidak pernah ia tunjukkan di depan Sinta selama setahun terakhir. Sinta memberikan aba-aba melalui tatapan mata yang tajam kepada orang tua Maya. Ayah Maya, pria tua yang wajahnya mulai dipenuhi peluh dingin, tampak berusaha mengatur napasnya yang tersengal. Beliau mulai mengenali suara tawa wanita di dalam sana, suara yang sangat identik dengan anak perempuan yang ia gadang-gadang sebagai mutiara keluarga di desa. Sinta tidak terburu-buru. Ia ingin setiap kata hinaan yang keluar dari mulut Aris di dalam kamar itu, meresap sempurna ke dalam telinga para saksi. Di dalam sana, Aris sedang bercerita kepada Maya tentang betapa mudahnya ia menipu Sinta dengan alasan pekerjaan kantor yang menumpuk. Dia itu terlalu lugu. Maya, bilang saja mau lembur, dia langsung siapkan kopi dan vitamin. Dia tidak akan pernah menyangka kalau rumah ini sekarang jadi milik kita berdua. Ucap Aris diikuti suara kecupan yang terdengar sangat menjijikan. Mendengar itu, Ibu Aris hampir saja kehilangan keseimbangan jika Sinta tidak segera menahan bahunya. Sinta menatap mertuanya, memberikan isyarat untuk tetap diam dan terus merekam. Ia ingin bukti ini menjadi senjata yang mematikan di pengadilan nanti. Tidak ada ruang untuk penyangkalan. Suara Aris begitu jernih, begitu penuh kemenangan dalam dosanya, seolah ia adalah raja di atas penderitaan istrinya sendiri. Ayah Maya mulai melangkah maju, tangannya yang kasar karena bertani tanpa gemetar ingin meraih pintu. Namun, Sinta menahan lengan pria tua itu. Sinta ingin momen ini menjadi ledakan yang serentak. Ia memastikan semua posisi saksi sudah tepat di belakangnya. Ibu Maya di sisi lain sudah mulai terisak tanpa suara, air matanya membasahi kerudung lusuh yang ia kenakan untuk bertemu anak tercintanya. Kehancuran mental sedang terjadi tepat di lorong remang-remang itu sebelum pintu benar-benar dibuka. Sinta merasakan sebuah kekuatan yang dingin menjalar dari kakinya hingga ke kepala. Ia merasa seperti seorang sutradara yang sedang menunggu klimaks dari sebuah drama tragedi. Segala rasa sakit hati yang ia pendam selama perjalanan mudik yang batal kini, berubah menjadi energi murni untuk menghancurkan balik para pengkhianat tersebut. Inilah puncak dari kesabaran seorang istri yang telah diinjak-injak harga dirinya. Detik-detik penentuan itu tiba. Sinta menghitung dalam hati, memberikan waktu bagi nurani Aris untuk mengucapkan kalimat terakhirnya sebelum kiamat kecil itu datang. Besok kita harus bangun pagi sebelum dia pulang mudik, ya? Suara Maya terdengar manja, sebuah kalimat yang menandakan bahwa mereka benar-benar merasa aman dalam persembunyian ini. Sinta menarik napas panjang, mengumpulkan seluruh sisa harga diri dan keberaniannya. Ia menoleh ke belakang sekali lagi, memastikan 4 orang tua itu siap menyaksikan kenyataan paling pahit dalam hidup mereka. Dengan satu hentakan yang kuat dan tiba-tiba,
Sinta mendorong pintu jati itu hingga terbuka lebar dan membentur dinding dengan suara dentuman yang keras. Ruangan yang tadi penuh dengan tawa kemesraan mendadak hening seketika, seolah waktu berhenti berputar di dalam kamar yang harum parfum selingkuhan itu. Lampu kamar yang terang benderang langsung menyilaukan mata Aris dan Maya yang sedang duduk bersandar mesra di ranjang dengan pakaian yang tidak pantas. Keterkejutan di wajah mereka bukan lagi sekadar kaget, melainkan ekspresi ketakutan yang luar biasa seolah melihat malaikat maut datang menjemput. Aris terperanjat, tubuhnya terpental menjauh dari Maya, matanya terbelalak melihat Sinta berdiri di ambang pintu. Namun, pemandangan yang paling menghancurkan mental Aris bukanlah kehadiran Sinta, melainkan sosok ibunya sendiri yang berdiri tepat di samping Sinta dengan ponsel yang merekam segalanya. Di sisi lain, Maya mematung dengan wajah pucat pasi seputih kapas saat melihat ayahnya sendiri berdiri di belakang Sinta dengan tatapan mata yang penuh kehancuran. Pintu neraka itu kini benar-benar telah terbuka lebar, memperlihatkan sebuah adegan pengkhianatan yang paling memalukan di depan mata hakim yang paling mereka takuti di dunia ini. Keheningan yang mencekam menyergap seisi ruangan sesaat setelah pintu jati itu menghantam dinding dengan suara debuman yang keras. Aris yang semula sedang tertawa sombong di atas ranjang, kini tampak seperti pencuri yang tertangkap basah di bawah lampu sorot. Tubuhnya tersentak hebat, wajahnya yang tadi penuh kemenangan berubah pucat pasi dalam hitungan detik. Di sampingnya, Maya menjerit tertahan sambil mencoba menarik selimut untuk menutupi tubuhnya yang tidak pantas. Namun tangannya gemetar begitu hebat hingga ia kesulitan menggerakkan jemarinya. Mata Maya terbelalak, bukan karena melihat Sinta, melainkan karena melihat sosok ayahnya yang berdiri mematung di ambang pintu. Ayah Maya, pria tua yang sejak tadi memegang erat bingkisan oleh-oleh dari desa, mendadak lemas hingga bungkusan kemplang itu jatuh berserakan di lantai marmer, menciptakan bunyi gemerisik yang memilukan di tengah kesunyian yang mencekam itu. Sinta berdiri tegak tanpa mengeluarkan satu kata pun. Ia membiarkan tatapan matanya yang dingin bicara lebih banyak daripada ribuan makian. Di sampingnya, Ibu Aris mulai mengeluarkan suara isakan yang tertahan, sebuah suara yang membuat Aris merasa dunianya benar-benar runtuh seketika itu juga. Ibu. Suara Aris terdengar serak, nyaris tak keluar dari kerongkongannya yang mendadak kering. Ia mencoba turun dari ranjang, namun kakinya seolah kehilangan tulang penyangga. Ia tersungkur di lantai tepat di bawah kaki ibunya sendiri. Pemandangan itu sungguh memilukan. Seorang anak laki-laki yang selama ini diagung-agungkan sebagai pria terhormat, kini bersujud di bawah kaki ibu yang telah ia khianati kepercayaannya. Ibu Aris tidak memberikan ampunan. Beliau justru menarik ponselnya lebih dekat ke wajah Aris, memastikan bahwa wajah putranya yang penuh dosa itu terekam dengan sangat jelas sebagai bukti abadi. Sementara itu, di sisi lain ruangan, sebuah drama yang lebih menyesakkan terjadi. Ayah Maya melangkah maju dengan langkah yang gontai, seolah setiap langkah yang ia ambil adalah beban seberat gunung. Beliau menatap anak perempuan kebanggaannya dengan tatapan yang penuh dengan rasa jijik sekaligus hancur. Ini pekerjaan besar yang kamu maksud, Maya? Ini hasil dari uang yang kamu kirim ke desa setiap bulan? Suara pria tua itu bergetar hebat karena amarah yang berusaha ia tahan. Maya hanya bisa menunduk dalam-dalam, air matanya mulai membasahi selimut, namun tidak ada satupun orang di ruangan itu yang merasa iba. Ibu Maya yang berada di belakang suaminya sudah terduduk lemas di lantai sambil memukuli dadanya sendiri, meratapi nasib mengapa anak yang ia besarkan dengan penuh doa bisa berakhir menjadi perusak rumah tangga orang lain yang sudah sangat baik kepadanya. Sinta menarik napas panjang, menatap pemandangan kacau di depannya dengan perasaan yang aneh, sebuah kombinasi antara puas dan juga sedih yang mendalam. Ia melihat Aris yang mencoba meraih tangannya, memohon dengan suara parau agar Sinta mengusir orang-orang tua itu dan membicarakan semuanya secara pribadi. Namun Sinta mundur selangkah, menepis tangan Aris dengan gerakan yang sangat kasar seolah tangan itu adalah kotoran yang najis. Jangan sentuh aku dengan tangan yang baru saja memeluk wanita lain di rumahku sendiri. Aris, ucap Sinta dengan suara yang sangat rendah namun menggelegar di dalam ruangan itu. Aris terdiam, lidahnya seolah keluh, karena ia tahu bahwa di depan ibu dan mertuanya, tidak ada lagi kebohongan yang bisa ia susun untuk menyelamatkan sisa-sisa harga dirinya yang sudah habis tak bersisa. Ketegangan di dalam kamar itu mencapai titik didih ketika ayah Maya tiba-tiba menarik paksa tangan Maya untuk segera turun dari ranjang dan berpakaian. Beliau ingin segera membawa anaknya pergi dari rumah itu, menjauh dari kehinaan yang telah Maya ciptakan sendiri. Namun Sinta menahan langkah mereka. Jangan pergi dulu,
Bapak. Saya ingin Maya melihat apa yang terjadi jika seseorang berani mengambil apa yang bukan haknya, ujar Sinta dengan tatapan yang menghujam ke arah Maya. Maya hanya bisa menangis histeris, menyadari bahwa mulai malam ini, ia telah kehilangan segalanya. Pekerjaannya, nama baiknya, dan yang paling menyakitkan, ia telah membunuh kebanggaan di mata kedua orang tuanya. Detik-detik penentuan ini menjadi pengadilan moral yang paling kejam bagi para pengkhianat, di mana hukuman yang mereka terima bukanlah penjara fisik, melainkan rasa malu yang akan mereka pikul di depan orang yang paling mencintai mereka sepanjang sisa hidup mereka. Suara isak tangis yang semula tertahan kini, pecah menjadi raungan kehancuran di dalam kamar yang luas itu. Sinta masih berdiri mematung di dekat pintu, menyaksikan bagaimana seluruh skenario yang ia susun dengan dingin kini meledak menjadi kepingan-kepingan penderitaan yang nyata. Aris, yang masih bersimpu di lantai, mencoba merangkak mendekati ibunya. Namun ibu Aris justru mundur dengan wajah penuh kejijikan yang teramat dalam. Beliau melempar tas kecil yang ia pegang tepat ke arah wajah anaknya. "Jangan panggil aku ibu. Aku tidak pernah melahirkan seorang pengkhianat sepertimu," teriak wanita tua itu dengan suara yang melengking, memecah kesunyian malam di perumahan yang biasanya tenang. Aris hanya bisa menunduk, menyembunyikan wajahnya di balik kedua tangannya yang gemetar, sementara Maya masih meringkuk di sudut ranjang dengan kain yang menutupi wajahnya, karena tak sanggup menatap mata ayahnya sendiri yang berdiri tegak seperti hakim agung. Ayah Maya, seorang pria tua yang punggungnya sudah mulai membungkuk dimakan usia, kini melangkah mendekati ranjang dengan gerakan yang sangat pelan namun terasa begitu berat. Setiap langkah kakinya di atas lantai marmer terdengar seperti lonceng kematian bagi harga diri Maya. Beliau tidak berteriak seperti Ibu Aris. Beliau justru diam seribu bahasa, namun dari matanya mengalir air mata yang tak terbendung. "Maya, anakku." Suara beliau pecah, serak dan penuh beban. "Inikah kota yang kamu ceritakan setiap malam lewat telepon? Inikah kesuksesan yang membuat kamu jarang pulang ke desa? Kamu bukan bekerja, Maya. Kamu sedang mencuri hidup orang lain." Kalimat itu bagaikan petir di siang bolong bagi Maya. Ia mulai menjerit histeris, memohon ampun sambil bersujud di atas ranjang. Namun ayahnya justru memalingkan muka seolah melihat sosok asing yang sangat menjijikan. Ibu Maya yang masih terduduk di depan pintu hanya bisa meratapi nasib mengapa anak perempuan kesayangan mereka harus berakhir dalam kehinaan yang sedemikian rupa di rumah wanita sebaik Sinta. Sinta melihat Aris yang mencoba bangkit dan beralih mendekatinya. Wajah suaminya itu kini sembab dan penuh peluh. "Sinta, tolong maafkan aku. Ini khilaf, Sinta. Aku dijebak, dia yang menggodaku," ucap Aris dengan suara parau, mencoba melemparkan kesalahan kepada Maya demi menyelamatkan kulitnya sendiri. Mendengar itu, Maya mendongak dengan wajah penuh kemarahan. "Dijebak? Kamu yang bilang sudah tidak mencintai istrimu. Kamu yang bilang dia kaku dan membosankan. Kamu yang memintaku datang ke sini saat dia mudik," teriak Maya tidak terima. Perkelahian mulut antara dua pengkhianat itu terjadi tepat di depan mata para orang tua mereka, menunjukkan betapa rendahnya moralitas yang mereka miliki. Sinta hanya tersenyum getir melihat pemandangan itu. Inilah yang ia inginkan, melihat bagaimana pengkhianatan itu memakan pelakunya sendiri dari dalam. Tidak ada lagi cinta, yang ada hanyalah saling tuduh demi menyelamatkan diri dari rasa malu yang sudah terlanjur tumpah kemana-mana. Ibu Aris melangkah maju, beliau merampas bantal dan guling di ranjang itu, lalu memukulkannya berkali-kali ke tubuh Aris dan Maya secara bergantian. "Kalian binatang. Di rumah ini Sinta mengabdi, di kamar ini dia mendoakanmu setiap malam. Aris. Dan kamu membawa wanita murah ini ke sini?" amuk mertua Sinta dengan tenaga yang tersisa. Beliau benar-benar hancur, karena selama ini beliau selalu membela Aris di depan keluarga besar jika ada yang meragukan kesetiaan putranya. Kini, semua pembelaan itu menjadi bumerang yang menghantam harga dirinya sebagai seorang ibu. Ayah Maya akhirnya bergerak. Beliau menarik tangan Maya dengan sangat keras agar wanita itu turun dari ranjang. "Pulang. Kita pulang ke desa sekarang juga. Jangan pernah injakan kakimu di kota ini lagi. Kamu sudah mati bagi kami, Maya," tegas pria tua itu dengan suara yang bergetar. Beliau menyeret Maya yang hanya terbungkus seadanya menuju pintu luar, tidak peduli lagi dengan barang-barang mewah milik Maya yang tertinggal di kamar itu. Sinta tetap berdiri di posisinya, membiarkan jalan terbuka bagi ayah Maya untuk membawa anaknya pergi melewati barisan saksi yang menatap dengan penuh kebencian.
Saat Maya melintasi Sinta, Sinta hanya membisikkan satu kalimat yang sangat tajam ke telinga wanita itu. Hadiah mudik ini tidak seberapa dibandingkan rasa sakitku selama ini, Maya. Selamat menikmati kehancuranmu bersama orang tuamu. Maya hanya bisa menunduk. Pundaknya berguncang hebat karena tangis yang tak kunjung usai. Setelah Maya dan orang tuanya pergi meninggalkan kamar, ruangan itu menyisakan Aris yang kini benar-benar sendirian, berhadapan dengan istri yang ia hianati dan ibu kandung yang kini menatapnya dengan rasa benci yang murni. Aris mencoba memegang kaki ibunya sekali lagi, namun ibu Aris menendang tangan itu dengan kasar. Kekacauan di dalam kamar itu mencapai titik jenuhnya saat ibu Aris berbalik menatap Sinta, lalu memeluk menantunya itu sambil menangis sejadi-jadinya. Maafkan anakku, Sinta. Maafkan aku karena tidak bisa mendidiknya dengan benar, ucap beliau di tengah isakannya. Sinta tidak membalas pelukan itu dengan hangat, tubuhnya tetap kaku sekeras batu. Ia telah memberikan kejutan mengerikan yang ia janjikan, namun hatinya sendiri kini terasa seperti hamparan padang gurun yang gersang. Ia menatap Aris yang masih tertunduk di lantai, tampak kecil dan hina. Langit di kepala Aris memang sudah runtuh. Namun bagi Sinta, ini hanyalah babak awal dari pembersihan total dalam hidupnya. Ia menarik napas panjang, menatap sekeliling kamarnya yang kini terasa begitu kotor dan bernajis, lalu ia bersiap untuk mengucapkan kata-kata yang akan benar-benar mengakhiri sisa-sisa napas pernikahan mereka yang selama ini hanya merupakan kepalsuan belaka di depan mata dunia. Suasana di dalam kamar utama yang semula penuh dengan hingar-bingar amarah kini mendadak berubah menjadi sunyi yang mencekam, menyisakan suara napas Aris yang memburu dan isak tangis tertahan dari ibunya. Maya telah diseret pergi oleh ayahnya sendiri, meninggalkan aroma parfum menyengat yang kini terasa seperti bau busuk di hidung Sinta. Aris masih bersimpuh di atas lantai marmer yang dingin, kepalanya tertunduk dalam-dalam hingga dahi menyentuh ubin. Ia tampak seperti raga yang telah kehilangan nyawa, hancur berkeping-keping oleh kenyataan bahwa pengkhianatannya terbongkar dengan cara yang paling memalukan. Sinta melangkah maju satu langkah, gerakannya begitu tenang, hampir seperti seorang hakim yang bersiap membacakan vonis mati bagi terpidana yang sudah tidak memiliki pembelaan lagi. Ia tidak berteriak, tidak pula melempar barang, namun aura dingin yang terpancar dari tubuhnya membuat Aris gemetar tak terkendali. Ibu Aris, yang masih terisak di sudut ruangan, menatap putra tunggalnya dengan tatapan yang kosong. "Bangun, Aris. Jangan menjadi pengecut di depan istrimu," teriak wanita tua itu dengan suara serak. Aris mencoba bangkit, kakinya goyah saat ia berusaha berdiri tegak di depan Sinta. Wajah Aris yang biasanya terlihat tampan dan berwibawa kini tampak kusam, berantakan, dan penuh dengan raut ketakutan yang menjijikkan. Ia mencoba meraih tangan Sinta, namun Sinta dengan cepat menghindar seolah-olah tangan Aris adalah bara api yang akan membakar kulitnya. "Sinta, kumohon, dengarkan aku sekali saja. Aku tahu aku salah, aku hilaf. Tapi tolong jangan lakukan ini di depan ibu. Kita bisa bicarakan ini baik-baik setelah mereka pulang," rintih Aris dengan suara yang nyaris hilang. Suara itu tidak lagi terdengar seperti suara suami yang berwibawa, melainkan suara seorang pecundang yang mencoba menawar hukuman di tengah dosa yang sudah terpampang nyata. Sinta menatap Aris lurus di matanya, sebuah tatapan tajam yang membuat Aris terpaksa memalingkan wajah. "Membicarakan apa, Aris? Tentang bagaimana kamu menikmati ranjang ini dengan wanita itu saat aku sedang mendoakan keselamatanmu di jalan? Atau tentang bagaimana kamu merencanakan semua ini tepat saat aku sedang berbakti pada ibuku?" tanya Sinta dengan suara yang sangat stabil namun mengandung getaran emosi yang sangat kuat. Sinta kemudian berjalan menuju meja riasnya, mengambil sebuah map plastik berwarna biru yang sudah ia siapkan di dalam tasnya sejak awal perjalanan. Ia melempar map itu ke atas ranjang yang masih berantakan. Itu adalah surat cerai dan berkas pemindahan aset rumah ini. "Kamu mungkin lupa, Mas, bahwa tanah dan bangunan ini dibeli dengan uang warisan dari almarhum ayahku, dan semua bukti kepemilikannya sudah aku urus secara hukum minggu lalu." Wajah Aris berubah dari pucat menjadi seputih kertas. Ia tidak menyangka bahwa Sinta telah bergerak sejauh itu di belakang punggungnya. Strategi Sinta benar-benar rapi. Ia tidak hanya menghancurkan mental Aris, tapi juga melucuti kekuatannya secara finansial. Aris menyadari bahwa dalam semalam, ia tidak hanya kehilangan istri dan nama baiknya, tapi juga kehilangan tempat bernaung. "Kamu tidak bisa melakukan ini, Sinta. Ini rumah kita,"
teriak Aris dengan nada frustrasi yang mulai bercampur dengan kemarahan. Namun, sebelum Sinta bisa menjawab, Ibu Aris maju dan menampar wajah anaknya sekali lagi dengan sangat keras. Ini bukan rumahmu lagi. Kamu sudah membuang istrimu, maka kamu juga sudah membuang hakmu atas semua kebaikan yang dia berikan. Keluar dari sini, Aris. Keluar sebelum aku sendiri yang menyeretmu ke kantor polisi. Amuk ibunya yang kini berdiri teguh di pihak Sinta. Aris terdiam. Tamparan ibunya seolah menyadarkannya bahwa ia benar-benar telah kehilangan segala bentuk perlindungan. Ia menatap sekeliling kamar, menatap foto pernikahan mereka yang masih tergantung di dinding, yang kini terasa seperti sebuah ejekan besar atas kehidupannya yang palsu. Dengan tangan yang gemetar, Aris mulai memunguti pakaiannya yang berserakan di lantai, memasukkannya ke dalam tas kerja dengan asal-asal. Tidak ada lagi sisa-sisa harga diri yang bisa ia banggakan. Di depan ibu kandungnya dan di hadapan istri yang selama ini ia remehkan, Aris benar-benar hancur menjadi debu. Ia berjalan gontai menuju pintu, namun sebelum ia melangkah keluar, Sinta kembali bersuara. Satu hal lagi, Mas. Besok pagi, aku akan mengirimkan rekaman video penggerebekan tadi kepada bosmu dan seluruh grup keluarga besar kita. Aku tidak ingin ada satu orang pun yang menganggapku sebagai istri yang jahat saat aku menggugat ceraimu nanti. Langkah kaki Aris terhenti, pundaknya merosot seolah beban seluruh dunia baru saja dijatuhkan ke atasnya. Ia tidak menoleh lagi, tidak sanggup melihat wajah Sinta yang kini tampak begitu tangguh dan penuh kemenangan di balik kesedihannya. Aris terus berjalan keluar dari kamar, menuruni tangga rumah yang kini bukan lagi miliknya, dan menghilang di kegelapan malam tanpa membawa apapun selain rasa malu yang akan menghantuinya seumur hidup. Di dalam kamar, Ibu Aris langsung ambruk ke pelukan Sinta, memohon maaf atas segala dosa anaknya. Sinta memeluk wanita tua itu dengan air mata yang akhirnya jatuh membasahi pipinya. Konsekuensi instan ini telah ia berikan. Namun ia tahu bahwa perjalanan untuk menyembuhkan luka di hatinya baru saja dimulai. Ruangan itu kini sunyi, namun Sinta merasakan beban berat di pundaknya sedikit terangkat, menyadari bahwa ia telah berhasil mempertahankan martabatnya di tengah badai pengkhianatan yang paling mengerikan. Pagi yang baru saja menyingsing tidak membawa kehangatan yang biasa bagi penghuni rumah itu. Cahaya matahari yang masuk melalui celah gorden kamar utama justru memperjelas sisa-sisa kehancuran semalam. Bantal yang berserakan, aroma parfum asing yang masih tertinggal di udara, dan wajah Ibu Aris yang tampak menua 10 tahun dalam semalam. Sinta duduk di tepi ranjang, namun bukan untuk meratapi nasibnya. Di pangkuannya, sebuah laptop menyala, menampilkan draft pesan yang sudah ia siapkan dengan sangat teliti. Jari-jarinya bergerak tenang di atas papan ketik, mengirimkan sebuah folder digital yang berisi rekaman video penggerebekan semalam beserta tangkapan layar percakapan mesra Aris dan Maya ke grup WhatsApp keluarga besar dan divisi sumber daya manusia di kantor Aris. Ini bukan tentang balas dendam yang buta, melainkan tentang sanksi sosial yang adil. Sinta ingin memastikan bahwa tidak ada satupun narasi palsu yang bisa dibangun oleh Aris untuk memutarbalikkan fakta di kemudian hari. Ibu Aris mendekat dengan membawa secangkir teh hangat, tangannya masih sedikit bergetar. "Sudah kamu kirim, Nak?" tanya beliau dengan suara yang lirih. Sinta mengangguk pelan tanpa mengalihkan pandangan dari layar. "Sudah, Bu. Dunia harus tahu siapa Aris sebenarnya. Aku tidak ingin dia berpura-pura menjadi korban di depan teman-temannya atau keluarga kita di desa." Ibu Aris menghela napas panjang, lalu duduk di samping Sinta. "Ibu tidak akan menghalangimu. Aris harus merasakan akibat dari perbuatannya. Selama ini dia terlalu sombong dengan jabatan dan uangnya, sampai lupa bahwa semua itu adalah titipan yang bisa diambil kapan saja lewat cara yang tidak terduga." Sinta menghargai dukungan mertuanya yang luar biasa ini. Jarang ada mertua yang lebih memilih kebenaran daripada membela darah dagingnya sendiri yang bersalah, dan kejujuran Ibu Aris adalah satu-satunya pelipur lara bagi Sinta di tengah badai ini. Hanya dalam hitungan menit, ponsel Sinta mulai bergetar tanpa henti. Notifikasi masuk seperti air bah. Keluarga besar Aris mulai bereaksi dengan penuh keterkejutan, kemarahan, dan rasa malu. Paman Aris, yang selama ini membanggakan keponakannya itu, mengirimkan pesan suara yang penuh makian untuk Aris. Sementara itu, di grup kantor, suasana mendadak hening namun Sinta tahu bahwa di balik layar, karir Aris sedang berada di ujung tanduk. Perusahaan tempat Aris bekerja sangat menjunjung tinggi etika dan nilai kekeluargaan,
skandal perselingkuhan dengan rekan kerja adalah pelanggaran berat yang tidak akan ditoleransi. Sinta menatap layar ponselnya dengan tatapan kosong. Tidak ada rasa puas yang meluap-luap, yang ada hanyalah perasaan lega, karena beban rahasia itu kini telah berpindah ke pundak mereka yang seharusnya memikulnya. Tak lama kemudian, sebuah pesan masuk dari Aris. Isinya penuh dengan kemarahan sekaligus permohonan yang menyedihkan. Sinta, kamu benar-benar kejam. Kamu menghancurkan pekerjaanku. Kamu membuatku malu di depan seluruh keluarga. Tarik kembali pesan itu atau aku akan menuntutmu. Sinta hanya tersenyum dingin membaca pesan itu. Ia tidak membalas. Ia justru memblokir nomor Aris secara permanen. Ia tidak lagi membutuhkan komunikasi dengan pria yang bahkan di saat terakhirnya pun masih mencoba menyalahkan orang lain atas kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Sinta kemudian beralih ke berkas-berkas hukum di atas meja. Ia menghubungi pengacaranya, memastikan bahwa gugatan cerai akan didaftarkan ke pengadilan agama hari ini juga. Ia juga meminta pengacaranya untuk segera mengirimkan surat pengosongan rumah bagi barang-barang Aris yang masih tertinggal. Sinta ingin rumah ini bersih dari segala jejak suaminya sebelum ia sendiri memutuskan untuk menjualnya atau merenovasi total. Di tempat lain, Maya juga sedang mengalami neraka dunianya sendiri. Kabar penggerebekan itu menyebar ke kampung halamannya dengan sangat cepat. Orang tua Maya yang merasa sangat terhina telah mengurung Maya di dalam rumah dan melarangnya kembali ke kota. Seluruh warga desa yang semula memuji Maya kini berbalik menghujatnya sebagai wanita yang tidak tahu diri. Karir Maya di kantor juga berakhir seketika. Surat pemecatan tidak hormat sudah dikirimkan melalui surel resmi perusahaan pagi itu. Maya kehilangan segalanya dalam semalam. Harga diri, pekerjaan, dan masa depan yang ia bayangkan akan indah bersama Aris. Mereka berdua, sang pengkhianat dan perebut kebahagiaan orang lain, kini sedang tenggelam dalam lumpur kehinaan yang mereka gali sendiri. Sinta telah memberikan skakmat yang sempurna, sebuah langkah akhir yang menutup semua ruang gerak bagi musuh-musuhnya. Sinta menutup laptopnya dengan suara klik yang tegas, menandakan berakhirnya satu babak hitam dalam hidupnya. Ia menatap ke arah jendela, melihat burung-burung yang terbang bebas di langit pagi. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk menjaga kebahagiaan Aris, hingga lupa menjaga kebahagiaannya sendiri. Kini, dengan berkas cerai yang sudah siap dan dukungan dari ibu mertuanya, Sinta merasa siap untuk melangkah keluar dari bayang-bayang pengkhianatan ini. Ia tidak lagi merasa sebagai istri yang dibuang, melainkan sebagai wanita yang telah berhasil memerdekakan dirinya dari belenggu kepalsuan. Penuntasan ini memang menyakitkan. Namun Sinta tahu bahwa luka ini akan menjadi bekas yang membuatnya jauh lebih kuat dan bijaksana di masa depan. Ia berdiri, merapikan pakaiannya, dan mengajak Ibu Aris untuk sarapan di luar. Ayo, Bu, kita mulai hidup yang baru hari ini. Tanpa pengkhianat, tanpa kebohongan, ajak Sinta dengan suara yang kini jauh lebih ringan dan penuh harapan. Konsekuensi sosial yang diterima Aris dan Maya bukan sekadar hukuman, melainkan cermin dari apa yang mereka tanam. Sinta tidak perlu mengotori tangannya dengan kekerasan fisik, karena kebenaran yang diungkap pada waktu yang tepat jauh lebih mematikan daripada senjata apapun. Ia telah menyelesaikan tugasnya sebagai seorang istri yang adil. Ia memberikan kesetiaan hingga akhir, dan ia memberikan ketegasan saat kesetiaan itu dikhianati. Sekarang, dunia luar mungkin akan membicarakan kisah ini selama beberapa minggu, namun bagi Sinta, pembicaraan itu tidak lagi penting. Fokusnya kini adalah menyembuhkan diri dan menata kembali puing-puing hidupnya menjadi sebuah bangunan yang lebih kokoh. Sinta melangkah keluar dari rumah itu dengan kepala tegak, meninggalkan segala kenangan pahit di belakang pintu jati yang kini menjadi saksi bisu kemenangannya atas pengkhianatan yang paling mengerikan. Hidupnya baru saja dimulai kembali, dan kali ini, ia adalah pemegang kendali tunggal atas kebahagiaannya sendiri. Udara pagi di balkon lantai 2 rumah itu terasa berbeda dari biasanya. Tidak ada lagi rasa sesak yang menghimpit dada Sinta setiap kali ia menghirup napas. Matahari terbit dengan warna jingga yang memukau, menyapu sisa-sisa kegelapan malam yang panjang. Hari ini adalah tepat 1 bulan sejak malam penggerebekan yang menghancurkan sekaligus membebaskan hidupnya. Sinta berdiri dengan tenang, menggenggam cangkir kopi hangat yang uapnya menari-nari ditiup angin sepau-sepau. Di tangannya yang lain, sebuah dokumen resmi dari pengadilan agama telah terbuka. Statusnya kini telah resmi. Ia bukan lagi istri dari seorang pria bernama Aris.
Ketukan palu hakim kemarin siang seolah menjadi dentuman lonceng kemenangan bagi jiwa Sinta yang selama ini terbelenggu dalam kepura-puraan. Ia menatap halaman rumahnya yang kini tampak lebih asri, karena ia baru saja menanam beberapa bunga mawar putih, simbol dari kesucian niatnya untuk memulai segalanya dari nol. Kehidupan Aris kini benar-benar telah menjadi puing. Kabar yang Sinta dengar dari kerabat jauh, Aris kehilangan pekerjaannya secara permanen setelah video penggerbekan itu tersebar luas di kalangan profesional. Perusahaan tidak ingin nama baik mereka tercoreng oleh skandal moral karyawannya. Aris kini dikabarkan luntang-lantung di sebuah kontrakan sempit, mencoba mencari pekerjaan baru namun selalu tertolak karena rekam jejak digitalnya yang sudah terlanjur cacat. Harta benda yang dulu ia banggakan, sebagian besar jatuh ke tangan Sinta sebagai hak atas aset yang memang milik keluarga Sinta. Aris benar-benar merasakan apa artinya jatuh dari puncak kesombongan menuju dasar kehinaan yang paling dalam. Tidak ada lagi Maya yang dulu bermanja-manja padanya. Dikabarkan Maya juga telah diusir oleh keluarganya di desa, dan kini menghilang tanpa jejak karena rasa malu yang tidak sanggup ia tanggung di depan publik. Ibu Aris, yang kini justru tinggal bersama Sinta untuk sementara waktu sebelum pindah ke rumah barunya, berjalan mendekat ke balkon. Wajah wanita tua itu kini jauh lebih tenang. Beliau tidak lagi merasa terbebani oleh rahasia busuk anaknya. Sinta, barang-barang Aris yang terakhir sudah diambil oleh kurir tadi pagi. Sekarang, rumah ini benar-benar bersih dari jejaknya, ujar beliau dengan nada suara yang penuh kelegaan. Sinta menoleh dan tersenyum tulus kepada wanita yang seharusnya menjadi mantan mertuanya, namun kini sudah ia anggap seperti ibu kandung sendiri. Terima kasih, Bu. Terima kasih sudah tetap berdiri di sampingku meskipun yang aku hadapi adalah anak ibu sendiri. Ibu Aris menggeleng pelan, lalu memeluk pundak Sinta. Kebenaran tidak mengenal hubungan darah, Nak. Ibu lebih tenang melihatmu bahagia seperti ini daripada melihatmu terus-menerus dibohongi oleh anakku yang malang itu. Sinta memutuskan untuk tidak berlama-lama terjebak dalam memori di rumah tersebut. Ia sudah memasang papan iklan di depan pagar, rumah itu akan segera dijual. Ia ingin pindah ke sebuah apartemen di pusat kota yang lebih dekat dengan kantor barunya. Ya, Sinta tidak hanya mengurus perceraian, ia juga mendapatkan tawaran posisi manajerial di sebuah perusahaan multinasional berkat rekomendasi kolega-koleganya yang bersimpati dan mengagumi ketegarannya. Sinta membuktikan bahwa seorang wanita yang dikhianati tidak harus berakhir menjadi sosok yang menyedihkan. Ia justru bangkit menjadi versi dirinya yang jauh lebih kuat, lebih mandiri, dan tentu saja jauh lebih sukses. Pengkhianatan Aris adalah pupuk pahit yang justru mempercepat pertumbuhan karakternya menjadi wanita baja yang tak mudah dipatahkan oleh rayuan maupun kebohongan. Pukul 10 pagi, sebuah mobil box datang untuk mengangkut sisa perabotan Sinta yang akan dibawa ke tempat baru. Sinta mengawasi setiap prosesnya dengan teliti. Ia membuang semua barang yang berhubungan dengan kenangan masa lalunya bersama Aris, foto-foto pernikahan, spray yang pernah ternoda oleh perselingkuhan, hingga kado-kado ulang tahun dari Aris yang kini terasa seperti sampah. Ia ingin lingkungannya benar-benar murni. Saat ia mengunci pintu utama rumah itu untuk terakhir kalinya, Sinta sempat terhenti sejenak. Ia melihat bayangan dirinya di kaca jendela. Seorang wanita dengan tatapan mata yang tajam, senyum yang bermartabat, dan pundak yang tegak. Ia membisikkan kata, "Terima kasih," kepada rumah itu, bukan untuk kenangan manisnya, melainkan untuk pelajaran pahit yang telah mendewasakannya. Sinta masuk ke dalam mobilnya, menyalakan mesin, dan mulai mengemudi meninggalkan kompleks perumahan itu tanpa menoleh ke spion sedikit pun. Fokusnya kini hanya pada jalan di depannya. Di ponselnya, notifikasi bermunculan dari teman-teman yang mengajaknya merayakan kebebasan barunya. Sinta hanya tersenyum. Ia akan merayakannya, tapi dengan caranya sendiri, dengan bekerja keras dan membuktikan pada dunia bahwa pengkhianatan seseorang tidak akan pernah bisa menghentikan langkah wanita yang tahu harga dirinya. Sinta sadar bahwa perjalanannya masih panjang, dan mungkin suatu hari nanti ia akan membuka hati kembali. Namun kali ini ia akan jauh lebih selektif. Ia tidak lagi mencari pria yang hanya pandai bicara manis, melainkan pria yang memiliki integritas dan rasa hormat yang tulus. Di perjalanan, ia melewati sebuah taman kota di mana banyak keluarga kecil sedang bermain. Sinta merasa damai. Tidak ada dendam yang tersisa di hatinya, karena dendam hanya akan menjadi beban yang memperlambat langkahnya. Ia sudah memberikan kejutan mengerikan yang setimpal, dan baginya,
itu sudah cukup sebagai penutup buku. Biarlah hukum alam yang melanjutkan sisa hukuman bagi Aris dan Maya. Sinta kini hanya ingin fokus pada karirnya, pada hobi lamanya yang sempat tertunda, dan pada ibunya di desa yang kini sudah berangsur pulih dan sangat bangga pada ketegasan anaknya. Fajar baru ini bukan sekadar pergantian hari, melainkan sebuah simbol kebangkitan bagi Sinta. Ia telah berhasil melewati badai penggeropyokan dengan kepala dingin, dan kini, ia siap menyambut pelangi kesuksesan yang sudah menantinya di ufuk timur. Matahari kini sudah merangkak naik, menyinari jalanan kota yang padat. Sinta memutar radio, mendengarkan lagu yang penuh semangat, dan ikut bersenandung kecil. Hidupnya kini benar-benar bersih. Tanpa pengkhianat di sisinya, ia merasa jauh lebih ringan. Setiap putaran roda mobilnya menjauhkannya dari masa lalu yang kelam dan mendekatkannya pada masa depan yang cerah. Sinta tahu bahwa di suatu tempat di luar sana, Aris mungkin sedang meratapi nasibnya. Namun itu bukan lagi urusan Sinta. Sinta telah menulis akhir ceritanya sendiri dengan tinta keberanian, dan bab selanjutnya akan ia tulis dengan tinta kesuksesan yang gemilang. Fajar baru telah benar-benar tiba, dan Sinta menyambutnya dengan tangan terbuka dan hati yang lapang. Sore itu, di apartemen barunya yang minimalis dan elegan, Sinta memandang kerlap-kerlip lampu kota dari jendela besar di ruang tamunya. Ia merasa sangat merdeka. Tidak ada lagi kebutuhan untuk memeriksa ponsel suami, tidak ada lagi rasa curiga yang merusak tidur malamnya. Sinta telah menemukan kembali jati dirinya yang sempat hilang dalam rutinitas menjadi istri yang selalu mengalah. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada keberadaan seorang pria, melainkan pada bagaimana kita mencintai dan menghargai diri kita sendiri. Dengan segelas air putih di tangan, Sinta bersulang untuk dirinya sendiri, untuk keberaniannya, dan untuk masa depan yang tanpa batas. Ceritanya bukan tentang seorang korban perselingkuhan, melainkan tentang seorang pemenang yang berhasil merebut kembali kendali atas hidupnya sendiri dari tangan para pengkhianat.